Pemirsa masih di IDX Second Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi untuk Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya dari energi pemirsa dan lebih tepatnya saham-saham produsen emas yang memang hari ini dari sisi sentimen harga emas menembus kembali ke level tertingginya di sepanjang sejarah. Yang pertama ada Antam, buy on weakness dengan supportnya di 1335, resisten hingga ke 1395. MDKA, trading buy 2370 hingga 2460. BRMS, spekulasi buy di 160 hingga 167. Dan terakhir ada Harta, HRTA, trading buy 392 hingga ke 414. Antam, MDKA, BRMS, dan Harta. Dan momentum apa yang bisa dimanfaatkan dengan keempat saham pilihan dan kebetulan dari sisi sentimen harga emas kembali menembus ke level tertingginya di sepanjang sejarah. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Octavianus Haudy yang merupakan Head of Customer Literation and Education PT Kiwam Sekuritas Indonesia. Pak Haudy, ini cukup menarik empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan diborong dari energi terutama dari saham-saham emiten emas ini. Analisisnya mungkin sekilas dari sisi fundamental, Pak. Ya, sebenarnya kalau kita bicara untuk di tahun ini ya, untuk para produsen emas atau yang memang related revenue-nya ya, korelasinya positif dengan penjualan dalam, acuannya dalam emas, ini memang kecenderungan pasti akan mendapatkan benefit yang signifikan gitu ya. Memang kalau kita bicara harga emas itu sendiri dari awal tahun memang kenaikannya juga sudah cukup tinggi gitu ya, dari level mungkin 2000 US dollar per troy ounce, saat ini sudah mulai di 2400 per troy ounce. Itu kita lihat di first half aja memang kenaikannya sudah lebih mungkin dari 20% ya secara year on year juga. Jadi memang kalau kita bicara yang related langsung, ini memang emiten-emiten ya tadi Antam, BRMS, Harta gitu ya, dan MDKA memang yang paling signifikan gitu ya. Dan mungkin kalau kita bisa bahas langsung secara teknikal, ini ternyata juga korelasinya sejalan gitu. Jadi memang investor ini sudah melihat dan sudah mulai membentuk gitu ya, dalam arti polanya memang sudah mulai tercerminkan di dalam pergerakan teknikal. Kita mulai mungkin dari Antam terlebih dahulu. Ya memang Antam ini dalam jangka pendeknya sudah mulai fasenya sudah mulai bullish gitu ya, dan dengan kami sebenarnya masih membutuhkan konfirmasi lagi lebih lanjut untuk Antam. Ketika dia sudah mulai bergerak di 1400, ini akan better lagi gitu ya. Target kami akan lebih jauh lagi ya, at least untuk sampai dengan di 1505 ini terbuka gitu ya untuk Antam. Tetapi memang level support yang mesti dijaga untuk Antam adalah di level 1330 dengan adanya perubahan menjelang penutupan tadi gitu ya. Buy on weakness di level berapa, Pak? Ya, oke. Sebenarnya untuk saat ini masih oke, 1380 sampai dengan di 1400. Tapi better memang ketika dia sudah lewat 1400, ini menjadi konfirmasi. Gitu ya. Jadi memang untuk saat ini mungkin sampai dengan akhir pekan ini saya cukup optimis ya, untuk Antam sudah mulai bergerak lagi ya, at least di 1400 ke atas, dengan targetnya tadi sampai dengan di 1505 untuk target terdekatnya lagi, itu sangat-sangat terbuka sekali. Apakah dari sisi persentase Anda lebih kepada buy on break untuk Antam di 1400-an? Iya, dengan adanya perubahan kondisi di hari ini sampai dengan menjelang penutupan, better sih memang bisa sampai dengan buy on break untuk saat ini gitu ya, sampai dengan di 1400 tadi. Tetapi untuk ambil posisi di level penutupan saat ini di 1380, 1390, itu memang masih dalam area yang mungkin kita bisa cicil terlebih dahulu. Baik. Tambah lagi nanti ketika dia breakout itu akan lebih better lagi. Oke, yang kedua MDKA, Pak, trading buy di level berapa? Yes. Oke, untuk MDKA sebenarnya pagi ini ada gap gitu ya, ada gap yang cukup signifikan untuk saat ini. Memang level di 2420 sampai dengan di 2430 ini memang masih dalam area yang cukup baik untuk kita bisa ambil untuk MDKA gitu ya. Tetapi memang kalau ternyata ada koreksi lagi, ya at least sampai dengan di 2390 ini masih oke kok untuk koleksi gitu ya, masih dalam rentangnya. Dengan targetnya memang dengan ada sedikit perubahan after closing gitu ya Pak ya. Targetnya bertahap di sini kami melihat ada level 2530, itu memang adalah resisten MA 200, jadi jangka panjang sekali. Itu kalau lewat bagus sekali. Trennya artinya dalam jangka panjang sudah mulai bullish kembali, karena memang kalau kita lihat pasca mungkin dari awal tahun ya, MDKA itu harga sahamnya nggak kemana-mana. Jadi rentang pergerakannya di 2300 sampai dengan di 2800. So untuk saat ini oke, good.
Supportnya adalah di 2340, jaga di level tersebut, jika masih bertahan boleh di keep dulu. Oke, yang ketiga BRMS Pak, ditutup Ya. flat di 162, intraday hari ini sempat ke 167. Dan kebetulan juga pertanyaan di WhatsApp interaktif kami dengan ID Wimur, Bapak Wimur, support dan resistennya untuk BRMS. Silakan Pak Audi. Ya. Untuk BRMS ini juga sangat-sangat ciamik sekali. Jadi memang kalau kita lihat dari awal Juli sebenarnya ya, fase atau trennya ini sudah mulai bullish, indikator MACD sudah mulai positif, lalu juga memang sudah sempat terjadi golden cross gitu ya di awal Juli. So untuk saat ini memang ada sedikit resisten tambahan lagi, itu di level 168 yang sama dengan MA 200-nya. Dan ini menjadi titik krusial juga. Tadi MDK juga sama, BRMS juga sama. Jadi emiten-emiten emas ini memang sudah mulai kembali lagi bergeliat, dan memang kami masih membutuhkan konfirmasi, khususnya sobat investor juga. Kita perhatikan dulu apakah di pekan ini BRMS bisa setidaknya melewati 168. Untuk yang sudah ada posisi boleh di keep dulu aja karena memang trennya masih sangat bagus. Support yang mesti dijaga adalah di 156. Even dia masih koreksi ya, mungkin di 160, 161 itu it's okay lah. Itu masih keep dulu aja gitu ya. Targetnya jika dia break 168 itu potensial sampai dengan 189 sangat-sangat terbuka. Oke, terakhir untuk harta HRTA, trading buy di level berapa Pak Audi? Ya, oke. Untuk harta memang setelah dia melewati resisten kami kemarin itu memang di level 400 ya akhirnya di level 390 itu akhirnya sudah mulai bergerak lagi di 400-an. So untuk saat ini masih boleh diambil di 400, kalaupun ada koreksi sampai dengan 390 boleh dicicil beli lagi gitu ya. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan ya di 400, 402, 404 itu masih area-area belinya. Dengan targetnya memang kami masih terbuka sekali. Ada beberapa resisten yang kami lihat di sini. Pertama di 430 itu adalah resisten untuk butuh konfirmasi, dan nextnya itu adalah di 465. Jadi memang masih sangat potensial sekali, tetapi baik lagi di sini memang trennya dalam untuk konfirmasi. Jadi sobat investor harus tetap menunggu atau setidaknya belinya bisa buy on break atau dicicil terlebih dahulu, tambah lagi ketika dia break out. Baik. Gitu. Dan untuk level support adalah di 380. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan saham-saham produsen emas pemirsa ada Antam, MDKA, BRMS dan juga Harta. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita masih punya satu segmen lagi. Cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Audi, kita lanjutkan kembali. Dari HDD Jin, Pak, menanyakan BRPT hari ini koreksi cukup dalam support dan resistennya. Silakan Pak Audi. Oke, ya untuk BRPT memang sudah mulai ada, kami mengantisipasi perubahan tren di sini. Untuk level support yang terakhir harus dijaga saat ini adalah di level 1000, itu sudah level terakhir. Jadi memang antisipasi jika dia breakdown ke bawahnya, kami melihat akan ada kecenderungan bearish yang berkelanjutan. Tetapi jika memang terjadi rebound, resisten terdekat adalah di level 1110, dan jika breakout lagi, nextnya adalah di 1280. Tapi dengan pelemahan dalam hari ini kecenderungannya ke mana Pak Audi? Lebih berpeluang untuk koreksi lebih dalam lagi atau justru sebaliknya Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara teknikal ya, penurunan beberapa hari terakhir, memang BRPT ini tidak disertai dengan kenaikan volume transaksi. So, memang kami melihat ada indikasi potensi pelemahan kemarin ini tidak ada dorongan yang cukup kuat. Jadi memang potensi rebound terbuka. Bapak Victor dari Malang, BBRI Pak sudah ambil posisi di 4720, penutupan hari ini di 4760. Di hold saja untuk BBRI di 4720. Ya, untuk BBRI memang kami sangat cukup menarik ya. Secara valuasi juga pasca dia turun yang signifikan, terdiskon cukup banyak. Dan kami lihat sampai dengan di Mei ternyata pendapatan untuk BRI masih bisa bertumbuh walaupun single digit gitu ya. Target kami memang di 8,8% pertumbuhan di first half 2024 ini. Dan kami pikir juga akan terefleksikan nanti di pasar gitu. Dan untuk saat ini memang masih boleh di-keep dulu aja. Dengan support yang memang kami masih lihat cukup menarik itu di 4580, dan untuk level resistennya itu ada dua. Yang pertama adalah di 4980 dan nextnya adalah di 5300. Jadi memang masih cukup jauh sekali. Baik, selanjutnya Bapak Inder dari Bali, saham pertambangan batubara untuk ITMG nyangkut di 29.000. Penutupan hari ini 25.800, range-nya sudah cukup lebar dari loss-nya. Pak Audi, analisis Anda?
Ya, emiten energi batubara salah satu yang kami lihat memang secara seasonal ya, secara siklus di akhir tahun memang menjadi salah satu yang menarik, ditambah lagi kemarin rupiah kita melemah, so Pak Audi, adanya benefit tambahan. halo Ya. Pak, boleh langsung ke teknikal Ya, Pak? Waktu kita oke, cukup terbatas. boleh. Ya, ya, oke. Untuk supportnya saat ini adalah di level 25.300 Ya, untuk ITMG, dan untuk resistennya bertahap 26.700 dan nextnya adalah 27.500. nyangkut di 29.000, averaging down atau di hold saja? Ya, untuk saat ini boleh untuk mulai averaging down, yang penting terjaga level 25.000 ini dia tidak terkoreksi, itu Ya. boleh terus diambil untuk dicicil beli. Masih dari batubara, ada Indi, nyangkut di 1.600. Bapak butar-butar ini, tidak menyebutkan lokasinya di mana. 13.05 penutupan hari ini. Ya, oke. Strategi untuk yang paling menarik untuk ini saat ini adalah buy on break untuk mencicil, karena memang kami melihat ada potensi jika dia tembus 13.20, target setidaknya sampai dengan di 1.500 masih terbuka, so itu bisa menutupi average-nya tadi yang penanya. Untuk level supportnya adalah di 12.40. Baik, ada Dava dari Cikarang, Sam-Sam berbasis CPO. Ali Pak, ambil posisi di 58, penutupan hari ini di 57.50. Ya, oke. Untuk Ali masih boleh coba di-keep dulu. Secara tren masih cukup oke. Jadi koreksi beberapa hari terakhir ini memang masih koreksi yang cukup sehat. Supportnya terjaga di 5.600. Ini harus tetap dijaga. Resistennya adalah di 5.900 dan nextnya adalah di 6.200. Baik, masih dari CPO ada Clay dari Bandung untuk LSIP. Sudah ambil posisi di 1.000 Pak Audi. Ya, untuk LSIP ini posisi yang strategis untuk jika memang meminimalisir kerugian saat ini adalah bisa untuk mulai cicil beli di level saat ini 815, 820, 825. Ya. Boleh ambil, targetnya resisten pertama adalah 870, support yang mesti dijaga adalah 790. Oke, baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami. Oke. Tidak menyebutkan nama, ada lokasi. Ya. Adaro, 2850. Masih profit sebenarnya. Oke. Adaro juga masih sangat menarik sekali, ditambah tadi ya seasonal akhir tahun memang sangat bagus sekali. Resistennya adalah untuk saat ini buy on break untuk tambah lagi jika memang mau ada tambah muatan, itu di level 2960. Sangat bagus sekali konfirmasinya. Targetnya jika dia breakout adalah setidaknya sampai dengan di 3.200, sangat terbuka sekali. Baik, analisis untuk Adaro di 2850. Sementara posisi penutupan hari ini untuk Adaro posisinya di 2.900, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, waktu kita cukup terbatas. Pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Audi, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama Pak David. Baik, Pak Octavianus Audi, Head of Customer Literation and Education Kiwom Sekuritas Indonesia, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk IDX Execution Closing untuk kali ini pemirsa. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval. Sampai berjumpa kembali.